kalian buat judul artikel kalian apa, kemudian abstraknya kalian deskripsikan isi abstraknya apa, kemudian yang ketiga research gap di artikel tersebut menurut kalian apa, dan yang terakhir research gap itu masuk ke dalam kategori yang mana? Theoretical kah, atau empirical kah, atau factual kah, atau apa? Paham ya? Bisa ya? Oke, saya kasih waktu 20 menit, nanti dipresentasikan. Oke, silakan bekerja secara berkelompok dulu. Sekarang 10 lewat 10, berarti 10.30 nanti kita bahas ya. Oke, silakan bekerja secara kelompok. PJ ini bisa dibikin break room atau enggak? Bentar Pak, coba saya ini. Oke. Bapak mau nanya boleh nggak Pak? Oke. Ya, silakan. Ini nanya terkait tugas sih. Kan tugas saya itu tentang pengaruh pengembangan layanan terhadap SP Letter ya. Nah, sedangkan Tugas apa? arti tugas, enggak maksudnya artikel yang saya cari gitu. Terus Oh, oke. lalu artikel lainnya, artikel yang lainnya itu hanya membahas mengenai layanan dapat mempengaruhi eh, minat pelanggan gitu, Pak. Jadi ini termasuk contextual gap nggak, Pak? Jadi artikel tersebut hanya membahas mengenai layanan mempengaruhi konsumen, tetapi yang ingin saya teliti itu adalah pengembangan layanannya gitu, Pak. Masuk nggak, Pak? Oh, gini, yang kita latih sekarang ini dari satu artikel, ya. Jadi kalian tidak diminta untuk membuat research gap. Kalian diminta ya untuk yang latihan sekarang ini baca sebuah artikel dan di artikel itu research gap yang diajukan oleh si peneliti itu apa. Oke, jadi kalian cuma mengidentifikasi di artikel itu research gap yang dia angkat apa. Saya tidak minta kalian untuk membuat research gap. Itu nanti, ya. Oke, Pak. Tapi kalau Oh, misalkan saya mau buat penelitian gitu, Pak. Nah, tentang tadi judulnya tentang nanti kita pengembangan bahas. layanan. Tuh, nanti kita bahas ya. Step by step aja ya. Kita Oh, latihan ini oke, dulu. Pak. Oke. Ya, silakan. Udah bisa dibikin break roomnya belum, PJ? Sudah ada Pak, sudah ada 9 ya, sesuai 9 kelompok. Oke, silakan. Sekarang masing-masing masuk ke break room ya, tiap kelompok untuk berdiskusi. Akan sebaliknya. Menyatakan sebaliknya artinya keberadaan divisi marketing itu justru menurunkan kinerja perusahaan. Nah, ini disampaikan oleh Humble. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ketika authors menyatakan gap, itu harus didukung oleh penelitian terdahulu. Ketika dia bilang, oh hasil penelitian terdahulunya masih banyak bertentangan atau belum konsisten, sebutkan. Ya, siapa bilang apa, kemudian siapa bilang apa. Jadi kelihatan ya didukung oleh bukti empiris bahwa memang masih ada inkonsistensi dalam
hasil analisis pengaruh divisi marketing terhadap firm performance. Kemudian yang berikutnya kedua tadi jenis gapnya apa, Fit? Prac- apa practical gap kalau nggak salah Bang. Practical gap, betul. Jadi secara teori sudah dinyatakan begini-begini, tapi implementasinya ternyata belum bisa diimplementasikan teorinya karena teorinya ini masih apa istilahnya? Kalau pakai bahasa orang dulu itu teorinya masih ada di menara gading, ya. Dia belum membumi sehingga belum bisa dipraktekkan secara langsung atau belum punya relevansi secara praktisnya. Oke, good ya kelompok satu, silahkan di close. Oke, kelompok dua sekarang. Sudah selesai belum kelompok dua? Belum, kelompok tiga? Sudah selesai, Pak. Oke, silakan. Dina, Dina Nurlina. Saya izin share screen ya, Pak, sebentar. Oke. Oke, saya izin mulai ya. Sebelumnya mohon maaf saya on cam karena ada kendala dari laptopnya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang kami pilih. Boleh di next. Boleh di next. Oke, untuk anggotanya ada saya sendiri, Alika Edu Hermawati, lalu ada Brenda Aurelia, ada Dina Nurliana, Ezra Patricia, dan juga ada Melviani Fitris. Oke, jadi di sini artikel yang kami gunakan berjudul Social Media Marketing Assimilation in B2B Firms and Integrative Frameworks on Antecedents and Consequences. Boleh di next. Oke, di sini. Untuk abstraknya di sini membahas tentang penelitiannya ini membahas tentang dampak yang dihasilkan dari asimilasi pada kinerja perusahaan B2B, khususnya itu dalam di kinerja penjualan dan juga pengembangan hubungannya. Lalu penelitian ini juga meneliti tentang dampak dari modernisasi kapasitas penyerapan pada partisipasi manajemen puncak dalam proses asimilasi. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo dijelaskan. Baik, berdasarkan dari eh, artikel tadi, kami menemukan research gap-nya itu
Di halaman 13 yaitu Limitation and Suggestion for Future Studies. Jadi penelitian ini seperti yang tadi sudah dijelaskan membahas tentang Brenda suaranya hilang-hilang ya. sedikit gangguan. Iya, maaf ada gangguan sedikit. Jadi research gap yang kami temukan ini berjenis theoretical gap karena ada kebutuhan untuk mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana kemampuan dinamis seperti adaptasi dan inovasi berkontribusi pada asimilasi pemasaran media sosial. Penelitian yang ada sebelumnya belum mengaitkan kedua konsepnya secara memadai sehingga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengisi kekurangan dalam literatur. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami, Pak. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini sebuah poin yang perlu kita perhatikan ya. Jadi di awal tadi saya sampaikan research gap itu biasanya disampaikan di bagian introduction. Nah, kemudian saya tambahkan clue. Biasanya juga research gap itu ditandai dengan kata however di depannya. Nah, tetapi tidak selalu tuh however itu muncul, ya. Nah, di sini kita ketemu kasus yang unik, ya. Ada kata however, tapi tempatnya bukan di introduction. Tempatnya adalah di bagian belakang, ya. Di bagian limitation and suggestion for future studies. Nah, kalau kita ketemu yang kayak begini, ini bukanlah research gap yang diajukan oleh si peneliti. Research gap itu kan menjadi dasar buat kita untuk bikin penelitian kan. Dari research gap yang dia temui, kemudian dia membuat penelitian. Nah, sedangkan yang dibahas oleh kelompok dua ini adalah ya keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian si peneliti yang dijadikan dasar bagi dia untuk bikin rekomendasi. Nah, jadi ini penting juga untuk diperhatikan. Ya, penting untuk diperhatikan dalam rangka mencari research gap penelitiannya kita. Ini kan yang tadi ditanyakan oleh siapa di awal tadi ya sebelum kita mulai presentasi. Pak, saya punya penelitian gini-gini, ini bisa nggak saya jadikan research gap? Saya jadikan research gap. Nah, kalau kita sebagai peneliti mau mencari research gap, salah satu cara mudahnya adalah baca bagian limitation dan suggestion for future studies dari artikel. Itu yang nanti akan menjadi dasar bagi kita untuk membangun research gap. Bisa dari situ. Nah, jadi misalkan ditulis begini, however, how the presence of other dynamic capabilities such as adaptation and innovation could foster social media marketing, assimilation at the firm, bla 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 bla, has not been addressed. Nah, kita bisa angkat ini sebagai research gap-nya kita. Bahwa sampai saat ini, ya kan, pengkombinasian atau pengintegrasian antara dynamic capabilities dengan apa di sini? Social media marketing itu belum banyak dilakukan. Nah, itu jadi research gapnya kita. Tinggal kita cari artikel pendukungnya. Apa iya belum banyak? Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bagus untuk menjadi research gap kita. Tetapi ini tidak menjawab tugas yang saya berikan yaitu artikel ini memunculkan research gap apa. Nah, sekarang coba kita lihat artikelnya bareng-bareng ya. Boleh di-share artikelnya? Oke, kasih agak besar boleh.
Oke, kita lihat introduction-nya ya. Sorry, ke atas dulu dikit ke atas. Di abstrak, coba di abstrak. Ah, di abstrak kelihatan nih research gap-nya ya. Jadi kadang-kadang research gap itu oleh author juga dimasukkan di abstrak. Tergantung jurnal mana. Jadi ada publisher jurnal yang minta research gap itu masuk di abstrak. Tapi sebagian lagi enggak. Sebagian lagi mintanya masuknya di introduction. Langsung aja. Nah, di abstrak ini kelihatan nih research gap-nya nih. Previous studies have addressed social media adoption in bla bla bla, but nah, however sama but kan sama ya. Nah, but limited research has focused on understanding social media bla bla bla. Jadi apa nih kira-kira research gap-nya nih? Research gap yang ditonjolkan sebagai dasar si author membuat penelitian ini adalah apa? Teoretikal ya, Pak. Nggak apa dulu. Jadi Fokus on understanding social media, Pak. apa? Focus on understanding social media marketing. Bukan ya, Pak? Hmm. Coba baca deh kalimatnya deh. Dari awal coba baca. Previous studies, coba dibaca. Previous studies have addressed social media adaptation in business-to-business or B2B context, but limited research has focused on understanding social media marketing assimilation in the B2B context. Oke, apa tuh jadi itu? Yang kalimat pertama apa artinya? Previous studies have addressed social media adaptation. Mm-mm. Tetapi, but But limited research has focused on understanding social media apa tuh marketing. artinya? Hanya fokus untuk memahami social media marketing di Yang B2B, Pak. sudah ada selama ini. Iya, yang udah Yang ada sama. selama ini fokusnya ke situ, social media marketing atau gimana? Oke, ada yang bisa bantu teman-temannya? Menurut saya itu keterbatasan researchnya, Pak. Oke, Limited gimana research. jadi? Nah, coba gimana Fit? Gapnya itu karena ada keterbatasan penelitian yang cuman berfokus di media marketing. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Eh, saya ingin coba tambahin, Pak. Boleh. Hmm. Jadi kan di sini dibilang kalau misalnya studi-studi sebelumnya sudah Hmm. membahas tentang adopsi sosial media di konteks B2B. Oke, Tetapi kurangnya riset yang difokuskan ke eh, pemahaman pemasaran sosial media yang diasimilasi ke konteks B2B. oke, good ya. Ingat, research gap itu menunjukkan celah. Celahnya bisa kekurangan, bisa keterbatasan, ya kan? Pokoknya minus lah. Yang namanya celah itu pasti minus. Nah, jadi di sini disebutkin udah banyak banget penelitian ya di luar sana yang sudah dilakukan tentang adopsi sosial media di B2B konteks. Udah banyak. Tapi yang belum banyak, yang masih terbatas itu adalah penelitian yang fokusnya ke asimilasi sosial media marketing. Nah, jadi itu gapnya. Dari sekian banyak yang meneliti adopsi B2B, ya, sosial media di B2B, itu banyak, tetapi yang mengkaji tentang asimilasi sosmed marketing di B2B masih sedikit, limited. Nah, itu gapnya. Jadi masuknya kemana nih dia? Kalau kita simpulkan seperti itu gapnya.
knowledge gap bukan, Pak? Masih sedikit yang meneliti. Itu kemana tuh? Ini masuknya ke empirical gap juga, ya kan? Belum banyak yang meneliti tentang social media marketing assimilation di B2B konteks. Ya, jadi masuknya ke empirical gap. Coba kita lihat ke bawah lagi, ada nggak penjelasannya? Ini kan di abstrak ya. Op, atas sedikit ya, atas sedikit. Lagi, lagi, ya, sedikit lagi. Ya, stop. Atas sedikit lagi. Nah, yang ditulis di abstrak itu di bagian pendahuluan juga dijelaskan. Namanya abstrak itu kan pasti ringkasan dari semua bab ya, termasuk introduction-nya. Nah, kalau di bagian introduction, gap-nya itu bisa kita lihat di sini nih. Although previous studies have addressed social media adopting in a B2B context, the current body of research shows observable dearth of producing a nuanced understanding bla 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 bla. Nah, ini kalimat lain yang menjelaskan bahwa penelitian yang membahas tentang adopsi sosial media di B2B itu udah banyak. Tapi current body of research, tapi sampai saat ini ya, body of knowledge tentang hal tersebut itu masih belum membahas tentang asimilasi sosial media marketing dalam meningkatkan marketing performance. Kayak gitu. Jadi kelihatan ada di sini. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan ya, however itu menjadi clue tapi nggak selalu muncul. Sering kali muncul, sering banget muncul, tapi nggak selalu. Nah, itu. Ya. Nah, oke ya, untuk kelompok 3 sudah bisa dipahami ya. Ini adalah Bisa. research gap-nya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Yo. Oke, satu kelompok lagi. Coba, saya mau kelompok berapa? 4 sudah siap? Kelompok 4? Oh, Pak, maaf, sebentar lagi, Pak. Tinggal sedikit lagi. Oke. Atau kita loncat dulu ke 5 ya. 5 udah siap belum? Nanti kita mundur lagi ke 4. Kelompok 5? Belum juga. Kelompok 6? 7? 7 sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, ya, coba kelompok 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ferry. Kami dari kelompok 7, izin untuk memaparkan hasil kerja kami terkait review jurnal. Boleh di next. Oke, kami terdiri dari Almadia Ardia Pramesti, Iken Kismayu saya sendiri, Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan Zahrani Denisa Pramaisela. Boleh dilanjut?
Oke, artikel yang kami temukan berjudul The Relevance of Using Social Media Application Strategies to Increase Marketing Potential of Indonesian Maritime Tourism berfokus pada analytical study of tourism journals and online marketing. Ini jurnal hasil karya dari Budiman, kemudian juga ada Hendriarto dan lain sebagainya. Diterbitkan pada tahun 2021. Selanjutnya. Oke, pada intinya abstrak itu berisi tentang relevansi antara penerapan sosial media terhadap strategi pemasaran di uh, Indonesian Tourist Destination pada dalam era digital atau virtual. Nah, di artikel ini kurang lebih dia akan membahas tentang bagaimana sih tentang using social media application dalam strategi pemasaran di 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 destinasi wisata yang ada di Indonesia gitu. Dia lebih berfokus pada cara metodenya itu dia lebih ke literatur gitu. Boleh di next? Dilanjutkan oleh Syafina. Baik, ini untuk research gap-nya. Jadi, intinya itu dari penelitian ini diidentifikasikan bahwa adanya kurang bukti empiris mengenai bagaimana media sosial ini efektif dalam mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Selain itu juga ada kekurangan dari bagaimana pemahaman tentang media sosial mempengaruhi pengambilan keputusan baik dari pengelola pariwisata maupun wisatawannya. Sudah untuk jurnalnya juga ditampilkan, Pak. Boleh? Diperbesar dulu ya. Oke, bagian mana yang tadi kalian anggap sebagai research gap? Bagian iya itu introduction dari However, Pak. Hmm, Apakah sudah benar belum, Pak? kita lihat ya. Oke, bisa ditambahkan tuh sama yang bawahnya. In addition, it has not touched the decision making either from tourism sector. Oke, ya itu research gap-nya ya. Jadi few studies berarti baru sedikit banget penelitian yang berfokus pada bla 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 bla. Dan sebagai tambahan, belum banyak penelitian yang mengkaji dari sudut pandang manajer pengambil keputusan di bidang pariwisata. Artinya apa? Secara implisit penelitian ini bilang sebagian besar penelitian tentang pariwisata kebanyakan fokusnya mengkaji persepsi dari wisatawannya. Belum banyak yang mengkaji dari sisi manajer pariwisatanya. Oke. Nah, ini eh, gap yang keduanya. Oke, masuknya kemana nih? Masuknya ke empirical gap bukan, Pak? Ya, betul ya. Jadi masuknya ke empirical gap juga seperti tadi presentasi dari kelompok-kelompok yang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya sebagian besar penelitian-penelitian itu menjadikan empirical gap sebagai dasar bagi mereka untuk membangun fondasi bagi penelitian yang akan dilakukan. Ya. Nah, tetapi sebetulnya empirical gap itu bukan satu-satunya gap, ya. Kemarin kita udah belajar kan ada banyak banget gap yang lainnya. Nah, coba sekarang kalian close screen dulu. Coba saya mau share screen sebentar ya. Nah, Pak, saya mau tanya boleh nggak, Pak? sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, Pak. Oke, share.
Oke, terlihat ya. Kemudian, oke. Nah, ini artikel penelitian yang saya bikin nih, ya. Ini artikel penelitian saya judulnya ini Broadening Influence Scale Development for Subjective Norms Across Extended Social Groups in Green Purchasing. Oke, bagian gapnya saya perlihatkan ada di, nah ini udah saya tandain kuning. Nah, sekarang kalian baca, akan baca dulu ya. Nanti setelah itu kalian simpulkan. Kalau ngelihat penelitian yang saya bikin ini, gapnya masuk kemana nih? Yes. Silakan dibaca. Oke, ada yang sudah bisa jawab? Saya boleh Pak. Ya, coba. Menurut saya ini masuknya ke cultural gap ya Pak. Soalnya eh, di sini Mm-mm. external literal has not concentrated multi multidimensional skills yang mencakup integrate specific and general reference groups. Jadi ada kayak Mm-mm. kelompok-kelompok gitu di sini. Oke. Saya tampung dulu ya, David ya. Yang lain? Izin jawab, Pak. Oke, silakan Giovanni. Jadi menurut saya ini lebih ke theoretical gap sih, Pak. Karena Mm-mm. di sini tulisannya nunjukin ya kalau literatur sebelumnya itu belum ngembangin skala yang tepat buat ngukur subjective norms secara Oke. menyeluruh. Mm-mm. Khususnya ini dalam konteks ini nih, steering green consumption behaviors gitu sih, Pak. Oke. Bagus ya. Kamu sudah nangkep nih poinnya nih. Jadi penelitian terdahulu itu belum berfokus pada membuat skala pengukuran yang multidimensional. Nah, sekarang kalau kita bicara skala pengukuran, masuknya kemana tuh? Bukan teoretikal, Metode metode Pak. methodological gap, betul ya. Kita lihat ternyata, oh ini instrumen yang dimiliki oleh penelitian terdahulu itu ternyata punya kelemahan karena sifatnya masih unidimensional. Nah, saya ngelihat, padahal by konsep dia harusnya multidimensional bikin kuesionernya itu. Nah, di sini menjadi poin bagi saya untuk mengajukan penelitian. Ya, jadi ini contoh yang methodological gap. Sebentar, saya mau kasih lihat satu lagi.
Oke ya, nah ini penelitian saya yang lain lagi. Ini judulnya. Kemudian saya ingin perlihatkan bagian ini. Oke ya, baca dulu yang merah. Atau dari sini deh, saya merahin juga. Sama ini. Sudah? Oke, sekarang siapa yang mau coba jawab? Nah, masuknya ke gap apa nih? Oke, ada yang mau coba? Maaf Pak, saya ingin coba coba menjawab. Oke, ya silakan Julio. Jadi menurut saya ini ada dua gap ya Pak. Hmm. Untuk yang pertama itu um, methodological gap Yang mana tuh? Yang atas. yang atas. Hmm. Oke. Terus yang kedua itu eh, theoretical gap. Yang atas kenapa kamu simpulkan methodological gap? Karena di yang pertama itu karena uh, however several criticism were raised about the theory and it is thought to lack the ability to capture the complexity of green purchases. Apa maksudnya itu? Jadi apa kurang kurang menangkap kompleksnya, eh, kurang kurang dapat apa ya, eh, menganalisis kali ya, kurang Hmm. Kurang bisa menjelaskan. iya iya kurang bisa menjelaskan dari green purchases. Oke, ya. Jadi yang pertama
masuknya bukan ke methodological tapi ke theoretical gap. Coba dilihat lagi catatan minggu lalu ya. Bentuk pertama dari theoretical gap itu adalah membahas bagaimana sebuah teori itu ternyata tidak bisa menjelaskan fenomena yang ada. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ya. TPB, Theory of Plant Behavior, itu ternyata nggak bisa menjelaskan kompleksitas dari pembelian produk ramah lingkungan. Kenapa? Karena TPB itu basisnya cuma pertimbangan rasional. Padahal yang namanya membeli produk ramah lingkungan di samping pertimbangan rasional juga akan didukung oleh pertimbangan moral. Nah, ini kelemahan dari TPB. Nah, ini jadi dasar bagi saya untuk kemudian memberikan solusi yaitu mengintegrasikan TPB dengan teori lain. Coba cek lagi catatan minggu lalu pasti ada solusi ya. Kalau theoretical gap itu solusinya apa? Salah satunya adalah mengintegrasikan teori yang kita anggap tidak memadai dengan teori lain supaya dia menjadi lebih komprehensif, supaya jadi lebih lengkap. Nah, ini theoretical gap contohnya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke gap yang berikutnya. Saya menggunakan teori values orientation sebagai teori kedua untuk saya integrasikan dengan TPB. Itu sudah dilakukan di penelitian terdahulu, tetapi yang dilakukan oleh penelitian terdahulu itu menjadikan values orientation sebagai variabel yang mempengaruhi green purchase intention secara langsung. Sebagian besar values orientation berpengaruh langsung terhadap green purchase intention. Nah, saya nggak begitu. Saya menjadikan values orientation itu sebagai prediktor dari intention, tapi melalui variabel lain, yaitu sikap. Nah, itu yang saya lakukan. Berangkat dari gap bahwa selama ini yang dilakukan adalah menjadikan values orientation sebagai prediktor langsung. Saya di sini menambahkan variabel mediasi. Nah, ini cara membahasakannya. Dan itu harus didukung oleh teori yang kuat. Saya menggunakan teori attitude behavior theory, ya value attitude behavior theory, VAB. Untuk mendukung argumen saya bahwa butuh nih variabel mediasi yaitu sikap. Jadi saya punya perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Dan ini masuknya juga ke theoretical gap. Nah, memang jarang ya. Kalau kita lihat dari sekian banyak artikel jurnal yang kalian baca, jarang banget yang fokusnya itu ke, sorry bukan empirical, ke methodological gap maupun ke theoretical gap. Karena ini butuh kajian yang mendalam untuk teorinya. Ya. Nah ini ya sedikit gambaran ya tentang bentuk-bentuk research gap. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Saya mau nanya, Silakan. Pak. Oke, Aleka, silakan. Jadi tadi kan yang saya sempat presentasi yang kelompok tiga tadi, Pak. Berarti Ah, untuk limitation dan suggestion itu sebenarnya bisa dijadikan research gap untuk penelitian selanjutnya gitu ya, Pak? Atau betul. Ya. Jadi salah satu cara untuk mencari research gap itu adalah baca limitation. Baca limitation penelitian orang. Tetapi jangan cuma satu. Kan kita bicara limitation berarti kan keterbatasan secara umum, bukan dari satu penelitian. Nah, kalau ketemu ya limitation misalkan bunyinya apa? Yang tadi ada di tempatnya Aleka. um, limitationnya tadi mengkaji bagaimana kapasitas absorptif. Eh, ini Pak. Tadi pokoknya dibilang terdapat banyak keterbatasan untuk memberikan ruang penelitian di masa depan. Nah, temuan studi ini didasarkan pada penelitian cross-sectional, bukan studi longitudinal, Pak. Oke, top di situ satu ya. Nah, itu kan keterbatasan ya. Itu bisa jadi riset gap kita. Bahwa bilang penelitian selama ini fokusnya ke data yang bentuknya cross seksional, bukan longitudinal. Oke. Nah, tapi itu kan baru menurut si A. Nah, cari lagi siapa lagi yang bilang kayak gitu. Nah, baru itu dijadikan sebagai research gap kamu. Penelitian selama ini menggunakannya cross seksional, bukan longitudinal. Contohnya si A, si B, si C dan si D.
Kayak gitu, Aleka ya. Oke, makasih banyak, Pak. Oke. Ya, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Terus tadi yang tanya pertama siapa ya? Yang nanya tentang model penelitian buat skripsinya itu. Yang saya bilang nanti dulu. Yang tadi ada bicara kualitas, kepuasan itu siapa ya? Aleka bukan? Helvia nih, Pak. Oh ya, mana dia? Oke, nggak ada. Kalian prodi apa sih? Manajemen, Pak. Oh, manajemen ya. Oke. Maaf, Pak. Sebentar ya. Ya, Izin tanya, gimana? Pak. Buat Oke. minggu depan itu jadi kegiatannya apa, Pak? Masuk ke materi berikutnya. Oh, materi berikutnya, Presentasi Pak. lagi ya. Oh iya, baik, Pak. Ah, Oke. Sebentar. Sebentar ya. Lihat nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan, walaupun mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, penggunaan AI untuk mencari research gap. Nah, di sini saya fokuskan ke empirical gap yang spesifiknya bicara inkonsistensi. Misalkan saya ingin mengangkat inkonsistensi pengaruh dari orientasi nilai biosferik terhadap niat membeli. Oke. Nah, kalau kita gunakan konsensus, kita tinggal lihat ya, mana yang bilang hasilnya signifikan, mana yang hasilnya nggak signifikan. Nah, baca di sini, misalkan ini penelitian si siapa, ternyata di sini bilangnya signifikan. Lihat lagi ke bawah, ini bilangnya signifikan juga, dan seterusnya. Nanti pasti akan ketemu nih hasil penelitian yang bilangnya antara biosferik dan intention itu nggak signifikan. Nah, ini kita bisa pakai konsensus ya, nama aplikasinya. Kemudian bisa juga kita pakai yang namanya size space. Kita masukkan aja keywordnya di effect of biospheric value on purchase intention. Tinggal kita lihat di sini hasilnya. Ya. Yang penelitian ini bilang, oh pengaruhnya signifikan. Penelitian ini juga signifikan. Ini juga signifikan. Nah ini juga positif signifikan. Nah nanti kalau kalian terusin ke bawah pasti akan ketemu yang hasilnya nggak signifikan. Nah, ini bisa menjadi dasar bagi kalian. Misalkan, menurut si A, si B, si C, pengaruhnya signifikan. Nah, si A, si B, si C-nya itu tinggal ambil dari sini aja. Ya kan, menurut Groot, menurut Shin, dan menurut siapa lagi. Tetapi penelitian lain menemukan hasilnya tidak signifikan. Misalkan, nah, penelitian lainnya itu tinggal cari. Kalian telusuri lagi ke bawah. Ya.
pasti nanti akan ketemu yang hasilnya nggak signifikan. Nah, ini sedikit ya tambahan dari saya bagaimana kita mencari research gap yang terkait dengan hasil yang inkonsisten. Oke. Nah, selain itu kalian juga bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Perplexity, ya kan, untuk mencari research gap dari yang kalian ini. Tapi biasanya kalau kita pakai ChatGPT, Perplexity, itu sumber artikelnya kadang-kadang nggak apa istilahnya, nggak valid. Misalkan dia ngasih link, begitu linknya kita buka, artikelnya beda atau artikelnya nggak bisa dibuka. Nah, jadi itu bisa dipakai sebagai pendukung, tapi utamanya kalau kalian mau pakai atau mau cari research gap yang bentuknya inkonsistensi, saya sarankan pakainya size space atau konsensus. Gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke, kalau gitu saya pikir pertemuan hari ini bisa kita sudahi ya sampai di sini. Karena sudah hampir jam 12. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Oke. Pak. Makasih, Yo, Pak. sama-sama.